وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال, dari Abdullah ibnu Umar, semoga Allah meridhai mereka berdua, dia mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Ar-Rasul sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam bersabda, az-zulmu, kezaliman itu, zulumatun yaumal qiyamah, kegelapan di atas kegelapan nanti di hari kiamat. Jadi orang yang di dunia zalim, bangkit di hari kiamat apa? Penuh dengan kegelapan. Bukan satu. Antum lihat itu isimnya isim jamak, bukan mufrad. Zulumatun, kegelapan di atas kegelapan. Contohnya apa? Begini. Ada orang di dunia bisa melihat, di akhirat buta. Buta itu gelap bukan? Gelap. Terus dia protes kepada Allah. Rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Ya Allah, mengapa engkau bangkitkan aku dalam keadaan buta? Gelap ya Allah. Dalam keadaan dahulu di dunia aku bisa melihat. Apa Allah bilang? Kadzalika atatka ayatuna fanasitaha fakadzalikal yauma tunsa. Dulu ayatku datang sama kamu ketika kamu di dunia, disuruh memaafkan orang, disuruh mengikhlaskan kesalahan orang, disuruh yang baik sama orang, disuruh meninggalkan hasad, disuruh mensucikan hati, disuruh senantiasa husnudzon. Semua ayat-ayatku datang sama kamu. Fanasitaha, tapi kamu lupakan semua itu. Terus apa yang terjadi? Maka hari ini kamu pun dilupakan. Nah, sudah. Gelap bangkit di hari kiamat. Padahal justru di hari kiamat itu dalam posisi kita sedang butuh-butuhnya cahaya. Sampai orang munafik ngomong sama orang beriman apa? Naqtabis min nurikum. Orang beriman, kasih kami sedikit aja cahaya kalian. Tidak bisa. Pulanglah kalian ke dunia, faltamisu nuro. Cari cahaya itu ketika dulu kalian masih di dunia. Dibilang apa? Ya tidak mungkin balik. Ya begitu pula tidak mungkin kami kasih cahaya buat kalian. Maka doa kita apa? Rabbana atmim lana nurana. Ya Allah, sempurnakan cahaya kami. Ada satu cara untuk supaya nanti bangkit di hari kiamat, cahaya kita terang benderang. Apa itu? Berjalan di kegelapan malam menuju rumah Allah. Dalam hadis dikatakan, basyiril masya'ina fil dhulam bin nurit tami yaumal qiyamah. Beri berita gembira dengan cahaya yang sangat sempurna kelak di hari kiamat. Untuk siapa? Untuk orang yang berjalan di kegelapan malam menuju rumah Allah. Maka kita rindu suasana kita kecil dulu ya. Subuh itu begitu menenangkan. Jalan ke masjid subuh itu ceria, seru, asik gitu ya. Sekarang semakin dunianya terang, hati semakin gelap. Nah maka begitu hadirin, maka hati-hati. Ada satu cara supaya kita mendapatkan cahaya sempurna kelak di hari kiamat. Apa itu? Berjalan di kegelapan malam menuju rumah Allah. Maka hati-hati, kezaliman yang kita lakukan di dunia itu akan menjadikan kita kelak bangkit di hari kiamat dalam keadaan gelap. Hadis yang ke-46. Ittaquz zulma. Takutlah kalian terhadap kezaliman. An Jabirin radhiyallahu anhu qala, dari sahabat Jabir semoga Allah meridhoinya, dia mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, ittaquz zulma, berhati-hatilah kalian dan waspadalah kalian dari apa? Kezaliman. Seperti yang tadi saya bilang, yang berbahaya itu bukan kezaliman orang lain kepada kita,
Tapi yang justru berbahaya itu kezoliman kita kepada orang lain. Hati-hati orang yang terzolimi, kalau dia angkat tangan ke langit, Anda dalam bahaya. Karena doanya orang yang terzolimi bagaimana? Mustajab. Antara doanya dia dan antara ijabah yang Allah janjikan tidak ada hijab. Maka sampai Rasul perlu mengingatkan kita. Rasul katakan apa? Ittaquz zulma. Hati-hati terhadap kezoliman. Fa inna zulma zulumatun yaumal qiyamah. Karena kezoliman itu adalah kegelapan kelak di hari kiamat. Kegelapan kelak di hari kiamat. Wattaqus syuhha. Dan berhati-hatilah dari kikir. Dari apa? Pelit. Fa innahu ahlaka man kana qablakum. Hati-hati loh ya, karena justru kikir itu yang menghancurkan harta. Pelit itu yang menghancurkan orang-orang sebelum kalian. Qarun hancur karena apa? Kikir. Wa may yabkhal fa inna ma yabkhalu ala nafsih atau an nafsih. Orang yang kikir sesungguhnya dia kikir untuk siapa? Sementara kalau kita baik untuk siapa? Diri sendiri. Orang yang kikir itu jatahnya cuma sepiring nasi sama selembar kain. Itu jatahnya orang kikir. Hatta orang paling kaya di negara, jatahnya cuma apa? Sepiring nasi, selembar kain. Kenapa? Orang di dunia sekali makan bisa 5 piring. Ya sudah, jatahnya cuma itu. Karena kekikirannya dia. Baju bisa double sampai 7 begitu? Tidak bisa. Ya ini jatah kita. Kalau tidak dikirim ke akhirat, ya wes itu tok jatah kamu dengan kekayaan yang kamu punya ketika kamu kikir. Tapi ketika kita transfer ke akhirat, maka jatah kita surga. Jatah kita apa? Surga. Nah, maka Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kita, ittaquz zulma fa inna zulma zulumatun yaumal qiyamah. Takutlah kalian dari perbuatan zalim, karena perbuatan zalim itu kegelapan kelak di hari kiamat. Dan takutlah kalian dari apa? Kikir. Begini, teman-teman. Pelit itu, kikir, medit, bakhil itu tabiat manusia. Tidak ada orang lahir tiba-tiba dermawan. Harus dipaksa, dilatih sampai nanti dermawan itu menjadi passion antum. Dermawan sampai menjadi apa? Passion. Antum tahu didikannya Rasulullah, yaitu Sayyidati Aisyah radhiyallahu taala anha wa ardhaha. Dermawan. Pernah suatu ketika ada seorang ibu minta ke rumahnya ibunda Aisyah makanan. Ternyata ibunda Aisyah mengatakan apa? Saya tidak menemukan di rumah saya kecuali 1 butir kurma. Antum dengerin. Rumahnya siapa ini? Rumahnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di rumahnya cuma ada apa? Sebutir kurma. Terus ketika ibu-ibu perempuan itu datang, bawa anaknya 2 nangis kelaparan. Apa kata Aisyah? Tak kasihkan kurma tadi. Maka sama ibu tadi kurmanya dipotong 2, krek. 1 dikasihkan anak yang pertama, 1 dikasihkan anak yang kedua, dalam keadaan ibunya ndak makan. Maka betul kalau dibilang ibu itu pembohong itu kan, sering baca tulisannya ndak? Sering dia bilang kenyang hanya untuk supaya kita bisa makan. Sering dia bilang tidak ngantuk hanya untuk menjagain kita ketika kita sedang sakit. Sering dia bilang punya uang hanya untuk menyenangkan ketika kita telepon minta kiriman. Padahal dia belum tahu harus pinjam duit kemana. Aduh, ini kalau zalim dan durhakanya sama ibu, ya memang pantas kalau ternyata Allah mengancamnya dia masuk mana? Neraka. Woi pantas sudah, pantas. Sudah, dalam riwayat yang lain, ini ibu dikasih oleh ibunda Aisyah kurma 3. Karena 3 itu tok yang ada di rumahnya ibunda Aisyah.
Satu dikasihkan anak, sisa berapa? Satu. Jatahnya siapa? Ibunya. Ternyata ketika anaknya itu telah menghabiskan kurma mereka masih kepingin. Akhirnya sama ibunya jatahnya dia dipotong 2. Tak, kamu dapat 1,5, kamu dapat 1,5. Ibunya tidak jadi makan. Diceritakan kisah itu kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa kata Rasulullah? Allah lebih sayang kepada kalian dibanding sayangnya ibu itu kepada anaknya. Subhanallah. Nah ini, maka begitu. Di rumahnya Rasul cuma isi kurma 1, kurma 3. Sempat datang 3 kali bulan purnama, artinya 2 bulan. Jadi antum jangan salah paham ya. 3 kali bulan purnama itu bukan 3 bulan, 2 bulan. Itu di rumahnya Nabi Muhammad tidak pernah menyalakan api untuk memasak. Ma hiya illal aswadan. Dan yang kami makan tidak lain kecuali 2 yang merah, 2 yang hitam. Hitamnya kurma dan hitamnya air putih. Bayangin. Dan tidak ada kemudian Rasul sampai mengeluh, ya Allah dosa apa aku? Enggak, karena Rasul ngerti itu bukan karena dosa. Ini karena Allah ingin menyelamatkan. Karena Allah ingin apa? Menyelamatkan. Nah maka pelit ini penyakit yang membinasakan orang sebelum kita. Yang kalau kita ikuti kita akan ketularan binasa. Di dunia sampai akhirat. Wallahu ta'ala a'lam bissawab.